Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN, Suara Aspirasi dan Perbincangan JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Watampone. Saya Tri akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam nih terkait telecollecting dan manfaatnya apa saja bagi peserta JKN. Tentu terdapat berbagai pertanyaan, tantangan mengenai tugas, manfaat, maupun dampak dari telecollecting ini. Untuk membahas hal ini lebih mendalam, kami telah mengundang yang ahli dalam bidang ini, yaitu Kak Mega sebagai staf telecollecting di KC Watampone, yang akan membantu kita memahami secara mendalam terkait telecollecting dan manfaatnya bagi peserta JKN. Jadi mari kita sambut Kak Mega. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Sehat, alhamdulillah. Gini nih Kak, mau nanya-nanya nih terkait telecollecting dan manfaatnya bagi peserta JKN. Sebenarnya apa sih Kak itu telecollecting dalam BPJS Kesehatan ini? Ya, jadi telecollecting itu di BPJS Kesehatan adalah program untuk memberikan informasi tagihan iuran kepada peserta yang menunggak melalui telepon atau WhatsApp. Sebenarnya hal yang mendasari telecollecting ini diterapkan di BPJS Kesehatan sendiri itu apa aja Kak? Telecollecting ini hadir karena banyak peserta PBPU Mandiri yang iurannya menunggak dari tunggakan 3 sampai 24 bulan, mungkin karena faktor lupa bayar seperti itu. Jadi dengan adanya telecollecting ini memudahkan untuk mengingatkan peserta yang lupa tunggakan iurannya seperti itu. Selain itu Kak, untuk mengingatkan peserta, apalagi sih tugas dan tanggung jawab bagi tenaga telecollecting di BPJS Kesehatan ini? Tugasnya yaitu mereminder peserta yang memiliki tunggakan, kemudian tanggung jawabnya adalah kita harus selalu mengingatkan kepada peserta yang lupa bayar iurannya. Oh seperti itu ya Kak. Apa terdapat perbedaan Kak ini telecollecting ini dengan metode penagihan tradisional atau tatap muka? Kalau berbicara perbedaan sih sebenarnya kalau telecollecting kan lewat WhatsApp ya, telepon, tidak ketemu langsung dengan peserta. Tentu berbeda dengan penagihan secara langsung atau tatap muka. Kalau lewat telepon kan paling kita saling mendengar suaranya. Kemudian kalau ketemu langsung kita pasti mendapatkan pertanyaan dari peserta terkait dengan iurannya ataukah bagaimana JKN-nya dan lain sebagainya. Dalam telecollecting ini nih Kak, kan beda nih metode penagihan tradisionalnya sama yang di telepon. Selain itu apa saja media yang dipergunakan selain telepon itu dalam telecollecting di BPJS Kesehatan? Menggunakan WhatsApp, SMS, dan WA Blast. Itu untuk telecollecting di BPJS Kesehatan. Tahapannya sendiri Kak dalam telecollecting di BPJS Kesehatan ini seperti apa? Tahapannya itu kita akan hubungi satu persatu peserta baik melalui WhatsApp atau telepon langsung. Kita bisa mengingatkan kembali peserta 2-3 kali. Nah, bagaimana nih Kak cara membedakan orang yang menghubungi dari pihak BPJS itu ke sendiri atau penipuan atau dari peserta di luar dari petugas telecollecting itu? Jadi kalau misalkan supaya bisa membedakan ini penipuan atau bukan, kita akan bukan cuma sekedar menyampaikan tagihan kepada peserta atau melakukan paksaan kepada peserta untuk membayar, tetapi kita mengedukasi peserta, kemudian membalas pesan peserta apa-apa saja yang tanyakan terkait dengan JKN-nya seperti itu. Itu yang membedakan kita dengan yang benar-benar dari BPJS Kesehatan atau yang bukan dari BPJS Kesehatan atau yang disebut penipuan. Oh seperti itu ya Kak. Nah dalam telecollecting ini Kak, bagaimana sih peran dari tenaga telecollecting memastikan pendekatan kepada peserta JKN dalam penagihan iuran ini atau pembayaran iuran ini?
kita melakukan pendekatan kepada peserta itu dengan cara WA. Nanti setelah pesertanya balas, itu kami akan membalas satu persatu apa yang ditanyakan kepada peserta, kepada kami petugas telecollecting. Kemudian tentu kami pasti menyampaikan dengan baik, kemudian kepada peserta supaya pesertanya terkesan mau membayar iurannya, bukan menggunakan nada emosional, tidak, tapi kita dengan cara yang sopan, lembut, supaya pesertanya tersentuh untuk membayar iurannya. Dan kita juga menyampaikan apa-apa saja risiko jika peserta itu menunggak, sehingga dengan cara pendekatan seperti itu peserta mau bayar iurannya. Tapi dalam itu Kak, yang telepon itu apakah dia mendapatkan WhatsApp juga atau dapat telepon juga atau salah satunya? Jika peserta JK ini Kak mengalami kendala dalam pembayaran iuran, apakah dapat dibantu oleh tenaga telecollecting itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, tentu bisa dibantu dengan cara dipandu. Biasanya kan peserta bilang saya bayar di BNI, mobile BNI, Brimo. Jadi kita pandu pesertanya sampai benar-benar pembayarannya selesai. Kemudian bisa juga diarahkan ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti kita ketemu pesertanya, nanti dibantu lewat Brimo milik sendiri pesertanya, seperti itu. Berarti bisa melalui kanal-kanal Brimo ya Kak? Bisa dibayar langsung di Alfamart, Indomaret, kantor pos, kemudian bisa juga di seperti Tokopedia, Dana, kemudian GoPay, semua bisa melakukan pembayarannya. Wah, sangat memudahkan Iya, ya Kak benar untuk dalam sekali. pembayarannya ini. Nah, kalau peserta sendiri nih Kak, dalam pembayaran iuran, kan banyak nih peserta yang mungkin tidak dapat langsung membayar secara lunas iuran tersebut. Apakah ada program lain atau cara lain untuk tetap membayar secara mencicil atau bagaimana Kak? Ya, benar sekali. Sekarang di BPJS Kesehatan itu bagi peserta yang memiliki tunggakan yang besar, itu dia bisa menyicil dengan melalui rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi peserta itu daftar di via aplikasi mobile JKN-nya sendiri atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan, nanti dibantu sama petugas FL untuk daftarkan. Oh, begitu ya Kak. Berarti petugas telecollecting tidak dapat membantu ya Kak mendaftarkan rehabnya atau bisa juga? Sebenarnya petugas telecollecting bisa membantu, cuman sekarang kan untuk rehabnya sendiri itu sudah terupdate ke New Rehab. Jadi itu untuk cara daftarnya dia itu harus terkonfirmasi emailnya peserta. Jadi alangkah baiknya kalau peserta langsung ke kantor BPJS Kesehatan supaya bisa terkonfirmasi langsung OTP-nya ke email peserta itu sendiri. Karena kalau lewat telecollecting nanti susahnya kalau misalkan emailnya yang udah aktif kan bisa langsung pasti mau lagi ubah ke kepesertaan dulu. Kalau lewat online kan langsung diubah ke data pesertanya, kemudian diinputkan untuk ikut program rehab. Oh, berarti sebaiknya ke kantor ya Kak, Iya, supaya lebih mudah dalam pendaftaran rehab itu sendiri. Nah, selain itu nih Kak, sebenarnya dalam telecollecting ini bagaimana ini peran telecollecting menjaga kepuasan sekaligus memastikan tagihan dibayar tepat waktu ataupun mereka tetap bayar nih setelah dilakukan penagihan. Jadi kita itu tentu terus harus menjaga kepuasan peserta ya, karena di lain sisi dia juga merupakan kewajiban bayarnya sih, tapi kan kita tidak bisa memastikan juga karena kan ekonomi peserta berbeda-beda. Tapi setidaknya kita selalu memberikan kepuasan kepada peserta untuk bisa memastikan peserta itu membayar tagihannya dengan cara menyampaikan kepada peserta bahwa baiknya pembayaran dilakukan rutin, jangan sampai menunggak, karena konsekuensi menunggak akan ada denda layanan ya kalau misalkan dia rawat inap. Dengan seperti pendekatan seperti itu, peserta langsung terkonfirmasi dia akan melakukan pembayaran, karena sebenarnya si peserta itu rata-rata memang dia lupa bayar sih. Jadi memang penting untuk adanya telecollecting untuk menyampaikan, untuk mengingatkan kepada peserta supaya tidak menunggu. Selain itu nih Kak, apa saja manfaat telecollecting ini sebenarnya bagi peserta JKN itu sendiri? Seperti tadi yang saya sampaikan, tentu sangat bermanfaat karena satu, peserta kan banyak yang lupa bayar. Dengan adanya telecollecting ini, itu mengingatkan ke peserta yang punya tunggakan seperti itu. Jadi kalau berbicara manfaat, sangat bermanfaat untuk peserta yang menunggak.
Karena banyak peserta yang lupa bayar sampai-sampai tunggakannya makin besar karena dia lupa. Dengan hadirnya telecollecting ini mengingatkan ke peserta yang punya tunggakan seperti itu. Oh, berarti ini sebenarnya manfaat utamanya itu mereminder peserta ya dalam pembayaran iuran itu sendiri. Nah, selain itu Kak, sebagai petugas telecollecting ini apa sebenarnya tantangan besar yang dihadapi dalam menjalankan proses telecollecting ini? Kalau berbicara tantangan sih pasti banyak ya. Salah satunya tadi sempat disinggung, dianggap penipuan, itu adalah tantangan. Bagaimana memastikan ke peserta bahwa kita bukan penipuan, kemudian tantangan di mana peserta kayak pada saat menelpon halo baru menyebutkan halo dimatikan, itu semua tantangan. Bagaimana bisa peserta harus betul-betul tagihannya sampai ke peserta, kalaupun dengan cara ditelepon dimatikan bahkan dianggap penipuan, kami upayakan lagi menggunakan SMS. Karena kalau SMS kan semua nomor kan bisa langsung masuk ya. Beda kalau WA yang tidak terdaftar WA nomornya tapi teleponnya aktif, tapi karena teleponnya lagi nanti dianggap penipuan, maka dengan cara SMS. Kemudian tantangan terbesar lagi yaitu untuk saat ini ya, kami sebagai petugas telecollecting yaitu WA kami terkadang dibaca spam sama Meta sehingga WA kami itu terblokir. Tapi kami masih upayakan supaya bisa tagihan ini, penyampaian tagihan ini sampai ke peserta. Wah, sangat informatif sekali ya Kak terkait telecollecting ini dan manfaatnya bagi peserta JKN. Ternyata telecollecting ini juga bermanfaat untuk memastikan peserta JKN menjadi peserta JKN aktif dan tetap membayar iurannya secara tepat waktu. Bukan begitu Kak? Benar sekali. Nah, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN, dan terima kasih juga untuk narasumber yang luar biasa pada episode kali ini yaitu Kak Mega. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye-bye.